Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fauzan Pratama akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester komunikasi persuasif. Di sini saya berbicara dengan salah satu rekan saya. Mohon perkenalkan diri. halo, nama gue Andika. Gue sekarang lagi pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau yang biasa disebut ISBI. Gue jurusan film dan televisi. Jadi di sini nih, gue mau wawancarain lu tentang organisasi yang lu ikutin dah di kampus. Jadi lu ikut organisasi apa sih di kampus sebenarnya? Kalau organisasi sebenarnya himpunan sih, lebih ke himpunan gitu sih Jan. Gue ikut himpunan di jurusan gue yang bernama KMTF, yaitu Keluarga Mahasiswa Televisi dan Film gitu sih Jan. Jadi kita di sini santai-santai aja ya, ngobrol-ngobrol aja, bahasa nggak usah baku-baku lah, babi, puyeng gue. Jadi kalau menurut lu nih, apa sih organisasi yang lu tahu aja dah? Yang gue dapetin dari yang gue jalanin sih Jan, organisasi yang gue jalan tuh apa ya, kayak keluarga gitu sih. Tapi secara umum yang gue tahu tuh organisasi itu suatu wadah untuk mengumpulkan orang-orang untuk mencapai satu tujuan yang sama sih Jan. Menurut kan kalau kata lu keluarga nih, kenapa sih lu bisa bilang organisasi itu tuh keluarga? Ya karena yang gue jalanin sih di apa ya, khususnya di himpunan gue gitu, emang basisnya tuh basis keluarga. Kenapa bisa dibilang keluarga? Karena gue udah ngerasa di himpunan gue tuh mereka tuh selalu ada gitu, kayak tempat pulang juga sih menurut gue gitu. Kalau gue kan dari Bogor nih, jauh ya. Dan gue di sini ngekos, di Bandung gue ngekos. Kalau gue lagi sakit tuh nggak mungkin keluarga kecil keluarga gue, orang tua gue yang datang gitu di situ. Jadi ada teman-teman juga, kawan-kawan yang bisa ngerawat gue istilahnya sih gitu sih. Nah ini kalau gue boleh tahu nih, jadi di kampus lu tuh organisasi, maksudnya himpunan yang lu jalanin tuh online atau offline sih? Waktu awal-awal sih sebenarnya enggak ya, sebenarnya kalau organisasinya tuh berjalannya offline gitu ya. Tapi kalau apa ya, ada proker gitu, kayak program kerja yang dimana itu dilakukan, ada yang online dan ada yang offline juga sih Jan. Jadi kalau misalnya gitu nih, jadi kegiatan proker ya, proker apa aja sih yang ada di organisasi? Prokernya tuh sebenarnya banyak Jan. Kayak ada screening film, kayak ada kita pembahasan apa ya, diskusi tentang film, ada awarding film, kayak gitu-gitu sih Jan. Ada juga proker kayak olahraganya, kayak gitu sih. Terus selain di dalam kampus nih, lo ikut organisasi nggak di luar gitu? Dulu sempet sih, waktu di Bogor gue ikut salah satu organisasi penggiat alam sih. Nah kalau misalnya gitu nih, jadi bedanya apa sih yang lo rasain gitu, himpunan sekarang yang lo ikutin sama organisasi alam yang lo ikutin dulu? Ya kalau misalnya dari lingkupnya udah pasti beda, cuma kalau misalnya dari dalamnya dah, dari internalnya. Oke, orang-orangnya mungkin? Iya. Oke. Beda ya menurut gua, karena yang gua dulu ikut di organisasi penggiat alam itu cara berpikir juga beda sih menurut gua. Cara kita berpikir di dalam suatu organisasi itu berbeda juga. Menurut gua lebih ke pola pikir dan arus jalannya organisasi itu sendiri sih Jan. Tapi kan kalau misalnya organisasi ini pasti ada ya kayak struktural gitu dah. Iya, struktur organisasi ya. Lu masuk nggak ke struktural? Gue masuk. Sebagai apa? Di mana, yang dulu atau yang sekarang? Dua-duanya. Kalau yang dulu gue udah jadi media informasi komunikasi, kayak Medcom gitu. Iya. Kalau yang sekarang gue jadi HRD. Jadi gue lebih ke yang mencari sumber daya manusia untuk acara-acara atau proker-proker yang akan dijalani gitu. Jadi kalau misalnya jadi HRD nih, apa sih misalnya yang lu rasain sekarang menjadi HRD? Kan misalnya lu ngadepin banyak orang tuh berarti. Iya betul. Yang gue rasain sih
gue dulu orangnya kayak pemalu ya buat interaksi sama orang-orang gitu. Di saat gue sekarang masuk ke pengurusan jadi HRD tuh gue kayak dituntut aja gitu buat lebih dekat ke orang-orang gitu. Apalagi gue kan harus lebih komunikasi kepada mereka juga. Gue lebih jadi apa ya, lebih pede aja sih buat berkomunikasi kepada orang-orang. Terus nih kalau misalnya dari HRD, kan HRD itu berarti ada satu ini ya, satu biro ya berarti. Satu biro. Maksudnya satu biro itu satu bagian. Iya. HRD itu. Nah, dari bagian itu kegiatannya apa aja sih? Kegiatan dari HRD tersendiri tuh yang utama karena setiap tahun tuh ada penerimaan mahasiswa baru buat di kampus kita. Jadi kita ada kegiatan yang namanya tuh kayak open recruitment gitu. Jadi kita menerima orang-orang baru untuk masuk ke himpunan ini, ke keluarga baru kita dengan proses yang panjang sih. Itu sih ya. Nama himpunan lu apa sih, Dik? KMTF. KMTF. Panjangnya apa? Keluarga Mahasiswa Televisi Film. Kalau misalnya azas dari KMTF itu apa sih? Azas. Iya. Jadi maksudnya dilandasin sama apa gitu? Maksudnya? Jadi kan kalau misalnya kan ada nih kalau misalnya kayak Indonesia dah. Indonesia kan azasnya apa sih anjing? Azasnya tuh ini kayak demokrasi kayak gitu deh. Oh, aduh, gua apa ya? Karena emang sistemnya kekeluargaan, jadi ya itu sih kayak kekeluargaan aja, nggak ada sih menurut gua. Kalau misalnya Tapi nggak tahu juga ya, karena saya juga kan baru gitu, gue baru juga di sini. berapa tahun sih? Karena sekarang gue udah masuk semester 4, ya kurang lebih 1 tahun setengah. Nah kalau misalnya dari kegiatan yang lu sebutin itu jalannya offline apa online sih? Selama ini ada 2 kegiatan yang maksudnya apa ya? Ya dua-duanya jalan sih. Kayak waktu gue mau masuk ke himpunan ini pun gue menjalani jalan offline gitu. Apa aja tuh? Kayak proses buat gue masuk ke himpunan ini kayak bikin film, ada juga inaugurasi yang kayak gitu-gitu, itu dijalanin offline gitu sih. Nah kan lu udah berarti banyak lah kegiatan yang lu jalanin kan. Ini banyak kegiatan juga yang offline apalagi. Terus lu dapat apa sih dari kegiatan lu itu? Pemahaman apa sih yang lu dapat? Oke. Jujur ya, gue di sini kuliah jurusan film dan televisi, terus gue juga masuk ke himpunan yang sama dengan jurusan gue, film dan televisi juga gitu. Yang gue dapetin sih lebih ke materi-materinya tuh lebih dapat dari himpunan menurut gue. Karena dari himpunan tuh gue langsung praktek. Kalau di kampus, jujur kampus gue masih online juga, jadi gue masih kurang dapet pemahaman yang gue dapetin gitu. Berarti secara nggak langsung lu bilang lu tuh lebih paham di organisasi daripada di kelas. Betul. Ada apa tuh? Kalau kata lu, apa dari lu nya, apa dari ya penyampaian materi dari dosennya, atau emang himpunan lu tuh ini apa sih namanya, lebih kredibel lah? Oke, jujur ya, karena di film tuh kan kita nggak bisa individual, jadi kita harus berkelompok, kita kerja berkelompok. Jujur yang gue dapetin dari himpunan tuh mulai dari proses pembuatan film dari awal sampai akhir itu kita benar-benar kumpul secara offline, kita brainstorm bareng-bareng. Itu berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas kita ya udah cuman pematerinya tuh ya kita individual sendiri, dan itu jujur gue bikin ngantuk juga, apalagi online kan, dan kurang masuk juga. Makanya materi-materi yang ada di kelas itu tuh biasanya ada juga di himpunan secara tidak langsung ya, dilakukan dengan praktek kayak gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya berarti lu menyatakan diri bahwa lu tuh lebih nyaman ya di himpunan? Iya, gue lebih nyaman di himpunan. Terus budaya apa sih yang ada dalam himpunan lu? Budaya tuh paling budaya kayak program kerja sih, kayak ada wisuda, pride wisuda, ada Cinekusion, ada KMTF Award. Itu bahas satu-satu nih, nggak apa-apa. Kayak pride wisuda tuh kita kayak pelepasan kepada kakak-kakak kita, yang ada di himpunan tuh kayak pelepasan mereka untuk menuju ke jenjang lebih tinggi kayak kerja atau apa gitu. Dengan cara kita melakukan
acara di satu tempat gitu. Itu untuk sebenarnya kayak ini loh, kita tuh dalam satu keluarga tuh akan selalu mengingat hal itu dan jangan segan untuk pulang ke rumah kayak gitu. Kalau KMTF Award ya sebenarnya untuk ini sih, apresiasi karya-karya anak-anak di KMTF ini. Maksudnya kita semua bikin film, kita berkarya, tapi ada juga orang-orang yang kayak insecure buat masukin ke festival yang lebih tinggi. Jadi kita membuat acara itu untuk apresiasi pada anak-anak aja sih gitu. Sama Cinekusion juga sama sebenarnya, tapi itu lebih bukan ke awarding ya, itu lebih ke penayangan film-film yang dibuat oleh anak-anak di KMTF ini sih. Jadi kan balik lagi nih Dik, kan lu katanya lu lebih nyaman kan di himpunan lu. Apa sih yang bikin lu nyaman? Yang tadi sih yang gue bilang Jen, gue udah ngerasa itu keluarga gitu. Gue udah nyaman kayak sama-sama pengertian gitu, kita saling pengertian juga gitu di organisasi, di keluarga ini, di himpunan keluarga ini. Tapi ada nggak sih yang bikin lu kadang-kadang suka kesel apa gendak gitu, ngerasa nggak nyaman gitu? Ya namanya manusia pasti ada lah ya hal itu, tapi ya gue sendiri sih lebih memilih cari solusinya sih. Apa sih yang bikin lu nggak nyaman sebenarnya ya? Apa ya yang gue bikin gak nyaman sebenarnya? Mungkin dari kakak tingkat lu, alumni atau enggak sih, gue lebih suka aja sih sebenarnya kayak sama ya ini sih yang gue bikin gak nyaman tuh masih ada lah gap-gapan gitu ya. Jadi kayak perkelompokan gitu. Jadi maksud lu organisasi, jadi kayak dalam himpunan lu tuh masih ada kelompok-kelompok kecil gitu? Iya kayak gitu ya. Apa sih yang bikin kayak gitu? Menurut gue kayak kurangnya komunikasi sih, dan emang lagi mungkin gara-gara lagi online juga ya, lagi situasi yang lagi wabah kayak gini membuat orang-orang tuh jarang juga buat ke kampus, buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin adanya hal itu gara-gara itu sih. Terus gimana deh cara lu biar lu nggak ngerasa nggak nyaman sama kelompok-kelompok banyak gitu? Terus apa lu ikut juga kelompok-kelompok kecil itu atau lu netral aja gitu ke semua? Kalau gue pribadi sih gue netral ya, gue bisa masuk kemana-mana. Solusi gue yaitu gue dengan ketidaknyamanan itu ya gue jadi netral, gue bisa kesana kesini kayak gitu sih yang gue jalanin sekarang. Solusinya tuh itu kan pasti ada pengalaman lah, nyaman gak nyamannya yang lu sebutin tadi. Pengalaman apa sih yang lu dapat yang dari ya lu selama inilah ada di himpunan, pengalaman yang paling lu berkesan atau lu paling kesel? Oke. Pengalaman yang gue dapet dari himpunan, gue boleh nggak sih bandingin dari sama kelas? Boleh. Pengalaman yang gue dapetin tuh proses pembuatan film, proses dari awal sampai akhir, sampai gue menyimpan karya itu ke orang, memperlihatkan karya gue itu ke orang-orang. Contohnya kalau di kelas gue cuma dikasih tahu materi apa aja sih yang harus ada di pembuatan film kayak gini. Tapi kalau gue di himpunan tuh gue lebih ngerti. Kita disuruh untuk membuat film itu benar-benar dari praproduksi sampai post produksi, sampai beres langsung kita kayak film itu mau dikemanain lagi sih, itu kita dikasih tahu juga. Itu sih lebih rinci lagi aja sebenarnya sih kalau di himpunan. Tapi kan itu pengalaman pasti yang lu dapet yang nyamannya ya. Yang gak nyamannya apa sih pengalamannya? Kayak misalnya lo si ini nih babi nih, kayak misalnya orang bikin ricuh apa-apa gitu. Oke, kalau itu sih mungkin karena keegoisan pribadi ya menurut gua. Karena itu keegoisan pribadi. Contohnya misalkan lagi ada di program kerja tuh pasti ada gendak gitu. Gendak sama seseorang pasti ada. Tapi ya udah, kita itu dijadikan evaluasi aja di akhir. Pernah gak sih lu gendak sama orang? Pernah lah. Pernah, itu terjadi juga sama gua pribadi yang sama. Apa lu digendekin orang? Pernah juga sama lah kayak gitu. Nah kan ya mungkin kan kayak gitu kegiatan lu banyak yang offline lah berarti jatuhnya. Iya betul. Lu takut gak sih di pandemi kayak gini buat ngelakuin kegiatan offline, apalagi kan maksudnya dari luar daerahnya banyak, terus lu nggak tahu lah kehidupan mereka gimana di luar. Iya. Takut ada sih ya sebenarnya. Gue takut gitu. Waktu sebenarnya gini sih, waktu gue pulang kampung ke Bogor pun, waktu gue balik lagi nih ke Bandung, gue tuh tahu diri lah, gue diam dulu di kos selama ya 2 minggu kurang lebih lah ya. Gue bisa gitu 2 minggu untuk 2 minggu ke 2 hari.
Ya 2 minggu lah. Seminggu kurang mungkin lah, seminggu lebih kurang segituan. Ya gue menyadari aja, takutnya gue membawa penyakit juga gitu. Sebenarnya rasa takut ada sih, tapi ya kita ikutin terus prokes yang ada aja sih. Ya kalau misalnya nih di dalam kampus lo, ciri apa sih yang nandain lo tuh bahwa ikut organisasi KMTF ini? Kan misalnya kalau dibilang seni ya, kayak anak seni itu kayak dibedain, ngerti gak sih lo? Jadi kalau misalnya punya ada tandanya gitu. Iya. Apa ya sebenarnya kalau di ISBI Bandung sendiri ya, di ISBI itu yang orang-orang bilang sebenarnya anak film tuh yang lebih beda gitu. Apa sih yang bikin apa ya, nggak tahu ya, stylenya pun beda. Kita banyak yang bilang style-stylenya beda gini-gini. Yang menurut gue ya udah biasa aja gitu sebenarnya. Itu kan kalau style ketertarikan itu apa ya, berpenampilan itu gimana tuh orangnya aja gitu. Dan mungkin gara-gara kita seni jadi dikasih kebebasan berekspresi gitu, jadi orang-orang lebih melihatnya tuh hal itu, kebebasan dari kita yang mungkin masih belum bisa diterima dari masyarakat di luar sana gitu. Nah, ya, dari masyarakat itu kan suka ngebandingin nih, kayak kelihatan gitu anak seni, wih anak seni nih kayak gitu. Ya. Kan pasti kelihatan lah dari tampilannya, dari dandanannya, dari semuanya lah, dari segalanya. Lu gimana sih kayak perasaan lu kalau ada nih orang misalnya, wih anak seni kayak gitu? Ya gue pribadi lebih, sebenarnya gue pribadi juga masih gak tahu nih kenapa orang-orang menganggap gue anak seni gitu. Bahkan gue pun berkata pada diri sendiri bahwa gue ya orang biasa, gue hanya pekerja apa ya, bisa dibilang gue pekerja film juga gitu, filmmaker atau pembuat film gitu. Gue gak bisa bilang bahwa gue seniman gitu, karena itu berat sih menurut gue. Ya menurut orang-orang, kalau orang-orang ngomong gitu ya nggak apa-apa sih, itu pandangan setiap orang ya, perspektif setiap orang berbeda-beda ya, nggak apa-apa menurut gue nggak risih juga sih sebenarnya. Kirain lu risih gitu kayak, oh tuh si ini gue tandain gitu. Enggak lah, emang kenapa sih anak seni gitu? Ya kan maksudnya lu dilihat nih dari luar-luar kayak orang-orang anak seni ini rambutnya misalnya warna merah, warna hijau, kayak lu kan sekarang warna hijau, kan pakai celana pendek, pakai kacamata hitam, kayak gitu kan maksudnya nggak maksud sorry nih nggak lumrah, maksudnya kan orang-orang tuh jarang itu maksudnya kayak gitu. Cuma lu kayak yang pede lah, apa sih yang bikin lu pede? Ya pede, apa yang harus dimalu gitu? Apa emang sekitar lu kayak gitu juga? Maksudnya sorry nih, maksudnya sekitar lu juga emang berpenampilan sama lu, jadi akhirnya lu kebawa lah ya, sama lingkungan. Karena lingkungan kampus yang kayak gitu ya, maksudnya kita semua berekspresi, ya udah berekspresi aja, karena ya kita kampus seni gitu. Kampus seni ya orang-orangnya bisa berekspresi, kita berekspresi dengan cara apapun ya nggak apa-apa, nggak cuma penampilan doang kok, dengan fisik pun kita bisa berekspresi, kayak ditato atau ditindik atau mau apapun ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja, itu fine-fine aja di kampus gue ya. Di kampus gue tuh fine-fine aja sih. Nah, kalian dilihatnya dari jurusan lu, film dan televisi, terus pengalaman lu juga katanya yang banyak bikin film, ada berapa film sih yang udah lu garap? Sebagai apa dulu deh? Ya mungkin sekarang semua aja dah yang lu garap. Dari apa dari aja dah? Awal mungkin. Iya. Gue mulai bukan karir lah, gue mulai pembuatan film. Itu film karya ya, bisa dibilang gue bikin karya aja itu. Yang gue udah sutradarain tuh sebenarnya udah ada 5 film dan alhamdulillah 2 filmnya tuh udah masuk festival. Yang satu juara 2 Telkomsel, yang satu lagi juara 3 di film, ada salah satu apa ya, kayak festival film gitu sih. Tetapi untuk selama ini gue di kampus di jurusan film, gue sekarang udah masuk ke ranah pekerjaan juga gitu. Karena pekerjaan di mana gue di sini jadi art sebenarnya. Gue jadi tim art di berapa kali gue di art tuh udah 4 gitu, kalau salah 4, di mana di salah satu itu gue udah jadi art dir gitu. Di salah satu, nggak apa-apa nih gue sebutin, Nggak apa-apa lah. gue jadi art director di web series film dari Kimia Farma. Gitu sih Jan. Nah itu art tuh gawainya apa sih, Dik? Kalau yang lu tahu sih, kalau tahu apa ya, desain apa namanya, bukan di cafe apa ya, Interior. desain interior, kurang lebih sama kayak gitu sih. Jadi kita konsepin apa yang sutradara ingin, kayak dari naskah kita ngeliat naskah, terus oh ini
ruangannya gue pengen kayak gini. Oke, kita realisasikan gitu. Kita realisasikan apa yang sutradaranya mau. Kayak mungkin di naskah filmnya tuh orang-orang ngelihat kita baca tuh ini strata ekonominya tuh menengah ke bawah. Ya udah, gue harus ngerealisasikan apa yang sutradara tuh mau. Jadi kita harus mencari properti atau membuat satu ruangan tuh menjadi kayak, ya kita bisa bilang ruangan dan ekonomi yang menengah ke bawah kayak gitu sih lebihnya. Tapi ini Dik, lu jadi art tuh emang keinginan lu sendiri apa lu tunjuk sama orang? Sebenarnya kejebak sih. kejebak yang menjadi apa ya, berkah, betul. Karena jujur di awal gue sebenarnya nggak begitu paham apa yang gue genek gitu sama art. Maksudnya bukan genek kayak gue ngelihat anak art tuh kerjanya tuh dari awal sampai akhir itu masih terus kerja. Beda dengan divisi-divisi lain kayak gitu sih sebenarnya. Terus kenapa bisa bilang jebakan? Karena orang-orang bilang kalau lu udah masuk di divisi ini pasti itu jebakan, bahwa orang-orang bakal menganggap lu anak divisi itu. Kayak misalkan gue pertama di sound, terus gue lanjut lagi di proyekan selanjutnya gue di sound, terus orang-orang pasti menganggap gue itu anak sound kayak gitu. Dan sekarang kejadian ke gue di art, dan orang-orang bilang bahwa gue di art gitu, gue di art. Dan tapi kenapa gue bilang berkah? Karena gue dapet pekerjaan itu gara-gara hal itu, Jan. Tapi nih kan lu bilang lu kejebak nih, berarti di awal tuh berarti lu ngerasa nggak kompeten ada di situ. Ada, karena gue yang tadi gue bilang, gue sebenarnya malas untuk cari-cari barang, atau gue harus ngeset ngedenah-denahin kayak gitu. Gue malas gitu, capek gitu kan, yang gue rasain capek. Tapi setelah udah kesini kayak gue ngerasa nyaman aja gitu dengan hal itu. Gue lebih suka kayak belanja, nyari-nyari barang, terus kayak gitu gue jadi lebih suka sih. Lu bisa belajar bahwa sekarang lu bilang udah dapet kerja ya, berarti lu sekarang udah paham lah, udah ngerti. Lu dapat dari mana sih pelajaran itu? Apa dari kampus yang lu bilang lu nggak nyaman sama kelasnya? Jujur yang gue dapat pekerjaan ini ya, pekerjaan yang gue dapat tuh sebenarnya dari himpunan ini. Jadi gue dicari untuk masuk ke proyekan kakak tingkat, gue diajakin gitu, dan dari situ gue dapet relasi juga sih. Jadi relasi ini yang bisa bawa lu kerja? Betul. Berarti banyak dong sekarang? Apanya? Kerjaan lu? Ya, dibilang banyak gak terlalu ya Jen, tapi kalau mau ketemu harus lihat jadwal. Sibuk amat aja babi. Lu dapet bayaran berapa sih kalau boleh tahu dari art? Kan nih yang gue tahu nih, kalau art tuh megang uang buat belanja kan? Itu art dir sih, art directornya. Nah, lu dapat nggak sih bagian dari itu? Maksudnya nih? Gak apa-apa diomongin itu. Gak apa-apa lah. Oke. Gak enak juga kan maksudnya. Kalau yang pengalaman gue ya, jadi art director nih. Yang gue jadi art director buat beli barang-barang itu sebenarnya bisa dibilang uangnya kurang lah ya. Sampai gue sendiri nombok, tau gak sih nombok? Kayak nutupin uang-uang yang kurang itu pakai uang pribadi gue. Gue dikasih dari atasannya tuh cuman 1,5. Di mana tuh? Hah? Di mana tuh? Ada di salah satu proyekan. Yang kemarin? Yang art deal ya, yang gue jadi art director itu. Terus kalau buat karena gue jadi art director, jadi gue harus mencari orang-orang buat kerja sama gue. Otomatis gue harus ngebayar orang-orang itu juga dong. Gue kayak harus ngegaji juga mereka gitu. Buat gue pribadinya tuh ada di 3 aja. Itu buat satu proyekan doang ya. 3 tuh maksudnya udah bersih lah, maksudnya makan udah dikasih, uang transportasi dan akomodasi juga udah dikasih gitu. Jadi 3 tuh udah terima bersih aja. Banyak berarti ya? Banyak. Bayarin gue kopi tuh. belum turun masalahnya nih. Itu sih yang gak enaknya sih. Suka kayak gitu ya. Lama tuh turunnya? Nggak tahu sih ya, kalau buat turunnya kapan nggak tahu, karena untuk kemarin kontrak yang gue dapet tuh hanya dari lisan tanpa ada hitam di atas putih gitu sih. Kenapa lo bisa ambil? Pengalaman sih, yang gue mau cuma pengalaman kayak gitu. Berarti kalau misalnya lo bilang pengalaman, berarti yang ngambil lo ini perusahaan gede? Iya, BUMN, bayangin. Kacau nih, BUMN belum turun. Ya gitulah. Nah, kan lu udah dapat banyak pengalaman lah sekarang dari organisasi lu, dari
dari organisasi nyemplung ke dunia kerja. Iya. Terus apa sih yang pengen lu lakuin buat organisasi lu ke depannya nih? Buat organisasi gue apa ya, yang sebenarnya tetap pertahanin aja kekeluargaannya, karena sebenarnya di himpunan gue tuh nggak ada senioritas, apapun itu nggak ada senioritas, lebih dipertahankan aja rasa kekeluargaannya. Makin maju aja sih mungkin ya, orang-orangnya juga makin nambah maju aja sih, gitu aja sih paling, nggak ada lagi sih. Tapi nih Dik, kan lu bilang di himpunan lu tuh gak ada senioritas ya nih Dik. Iya. Tapi lu bilang tadi ada gap-gapan. Maksud lu gimana sih? Mungkin apa ya, yang mereka rasakan tuh kurang nyaman mungkin ya. Kan setiap orang berbeda-beda juga, kenyamanan berbeda-beda. Itu sih yang mungkin Berarti kurang nyaman. kalau bisa gue tangkap nih, berarti kekeluargaan lu tuh belum ada sepenuhnya di himpunan. Sebenarnya nggak di himpunan sih, kalau ya apa ya, lebih ke angkatannya sih Jan. Lebih ke angkatannya. Yang misalnya di angkatan gue ada orang yang gap-gapan, terus di saat kita lagi kumpul himpunan tuh mereka kumpulnya sama mereka-mereka lagi gitu. Kayak gitu sih. Ya yang berarti gue bilang itu kayak gitu. Ya bisa dibilang kurang lebih kayak gitu lah. Oke Dik, jadi kesan lu lah sekarang terakhir nih. Kesan lu buat himpunan lu sama saran deh. Tapi gini, Kesan. kasih sarannya tuh kasih saran kalau misalnya lu tuh bukan anggota himpunan. Oke. Maksudnya bukan termasuk struktural. Oke. Kasih sarannya. Kesan tuh berarti yang gue rasakan. Iya. Kesan setelah maksudnya 2 tahun ini. Iya, iya. Oke, kesan buat ini, kesan gue sebagai organisasi kan. Kesan gue sih kepada dari keluarga gue ini, gue berterima kasih banget pada mereka-mereka yang telah membawa gue ke masuk sampai ya gue bisa kerja bareng sama orang-orang terkenal gitu yang udah masuk nominasi Festival Film Indonesia. Orang-orang itu gue berterima kasih banget kepada kakak-kakak tingkat gue. Kesannya terus gue dapet kerjaan sama mereka juga, dari mereka juga gue bisa dapat duit sendiri dari mereka juga. Gue terima kasih banget juga ke mereka. Dan pesan tapi pesannya kalau misalnya lu bukan anggota himpunan, lu kasih saran gitu buat himpunan lu. Saran buat himpunan gue, tapi gue bukan himpunan. Lu memposisikan diri lu bukan himpunan. Oke. Sebagai mahasiswa biasa. Oke. Apa ya? Sulit juga ya sebenarnya. Karena gue udah menjiwai juga di sana, jadi gue bingung apa nih yang harus dipesan, apa yang harus diperbaiki, apa yang lu lihat lah misalnya dari luarnya aja. Kan lu misalnya sekarang udah masuk nih ke intinya, ke dalamnya, berarti lu tau lah kerut-merut di dalamnya. Oke. Nah sekarang lu memposisikan lu jadi mahasiswa biasa, terus apa sih yang lu lihat gitu, terus kasih saran. Yeah. Mungkin lebih ke komunikasi pada fakultas, jalur birokrasinya juga diperbaiki lagi. Mungkin itu aja sih Jan. Berarti selama ini himpunan lu birokrasinya nggak baik dong sama fakultas? Bukan nggak baik ya, bisa bilang kayak gitu sih. Ada apa tuh sama ya, fakultas? Biasalah permainan fakultas. cuan. Iya betul. Dik, segitu aja dari gue Dik. Makasih nyempetin waktunya buat diwawancara nih sama gue. Iya, Jan, masih banyak sebenarnya pertanyaan, cuma waktu juga yang kelamaan nanti. Ya takut ganggu waktu lu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.